Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan tugas proyek untuk mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Judul tugas kami adalah penelitian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten X. Kelompok 3 dari 3 anggota. Yang pertama saya, Muhammad Alfat Arasi. Yang kedua ada Mas Agus Susanto. Yang ketiga ada Mas Guna Oki. Oke, saya persilakan untuk bab pertama presentasi disampaikan oleh Mas Guna. Silakan. Ya, terima kasih Mas Alfat. Untuk bab 1, pendahuluan, latar belakang. Sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika yang adil, transparan, dan akuntabel, pelibatan masyarakat ini menjadi penting. Seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan, serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika lebih tepat sasaran. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penelitian kepuasan terhadap pengguna layanan dengan mengukur kepuasan pengguna layanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamankan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting, seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan, serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Dasar pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang ketiga, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Maksud dan tujuan. Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah yang pertama, mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Yang kedua, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Yang keempat, mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain, yang pertama, diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik.
Yang ketiga, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat. Yang keempat, diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, memacu persaingan positif antara unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. Untuk bab 2, saya serahkan kepada Mas Agus. Baik, untuk bab kedua, saya akan menyampaikannya. Bab 2, pengumpulan data SKM, ruang lingkup survei kepuasan masyarakat kali ini adalah terhadap pelayanan publik di bidang diantaranya. Yang pertama, pelayanan informasi komunikasi publik dan kehumasan. Yang kedua, pelayanan aplikasi informatika dan pesandian. Dan yang terakhir, pelayanan peningkatan sumber daya TIK dan statistik. Ruang lingkup mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang meliputi 1. Persyaratan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan. Yang kedua, sistem, mekanisme, dan prosedur. Untuk prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberian dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, waktu penyelesaian. Untuk waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan. Biaya dan tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Dan yang terakhir, produk, spesifikasi, jenis pelayanan dapat diartikan sebagai hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Yang keenam, kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Yang ketujuh, ada perilaku pelaksana. Dan yang ke-8, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Terakhir, saran dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama selenggaranya suatu proses usaha pembangunan proyek. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak atau komputer dan mesin. Yang kedua, metode pengumpulan data. Pelaksana SKM menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri dari 9 pertanyaan dengan jumlah unsur pengakuan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Untuk waktu pelaksanaan seperti yang tertera di tabel, itu yang pertama ada persiapan mulai dari Juli 2022, lalu pengumpulan data, lalu pengolahan data dan analisis hasil, yang keempat penyusunan dan pelaporan hasil. Jenis pelayanan publik antara lain pelayanan informasi publik, pelayanan pembuatan subdomain dan hosting, pelayanan pengisian konten website,
pelayanan kerjasama media massa, pelayanan keamanan informasi pemerintah daerah, pelayanan peningkatan SDM, TIK, dan ekosistematik. 7. Pelayanan penyajian data statistik. 8. Pelayanan pendistribusian surat dan dokumen elektronik. 9. Pelayanan mediasi gangguan menara. 10. Pelayanan tanda tangan elektronik bagi aparatur sipil negara. Selanjutnya bab ketiga akan dijelaskan oleh Mas Agus Susanto. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin untuk menjelaskan terkait pengolahan data SKM, di mana data SKM ini berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh, yaitu 59 orang responden dengan rincian target survei sebagai berikut. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, ada laki-laki dan terdapat 64,7%, perempuan dengan angka 35,3%. Selanjutnya karakteristik berdasarkan pendidikan, untuk di bawah SD ke bawah tidak ada, SLTP juga 0%, SLTA terdapat 42,6%, untuk S1 jenjang S1 52%, S2 7,4%. Ditinjau dari karakteristik pekerjaannya, PNS 60%, TNI 0%, swasta 2%. Next, Mas Alfat. Untuk wirausaha ada 1%, lain-lainnya 37%. Selanjutnya karakteristik berdasarkan jenis layanan. Untuk pelayanan informasi publik didapat 41% dilayan responden. Kemudian pelayanan pembuatan subdomain dan hosting didapat 7,4%. Pelayanan pengisian konten website dan media sosial 8,8%. Pelayanan kerjasama media massa didapat 1,5%. Pelayanan keamanan informasi pemerintah daerah 1,5%. Pelayanan peningkatan SDM, TIK, dan ekosistem TIK 5,9%. Pelayanan penyajian data statistik 1,5%. Pelayanan pendistribusian surat dan dokumen elektronik 20,6%. Pelayanan mediasi gangguan menara 1,5%. Pelayanan tanda tangan elektronik bagi aparatur sipil negara 1,5%. Lanjut, Mas Alfat. Nah, hasil survei kepuasan masyarakat ini disajikan dalam bentuk angka, indeks, dan deskripsi. Jumlah kuesioner yang diisi oleh masyarakat sebanyak 59 eksemplar. Hasil pengumpulan data survei kepuasan masyarakat didapat dari dilaksanakan tahun 2022 sampai dengan selesai. Lanjut, tabel 3, hasil survei kepuasan masyarakat. Nah, di sini untuk unsur pelayanan diantaranya yaitu kesesuaian persyaratan pelayanan, kemudian dalam angka 3,08 dalam huruf B. Kemudian unsur pelayanan kemudahan, terkait kemudahan prosedur pelayanan dalam angka 3,05 dan huruf B. Kecepatan pelayanannya 2,90 dalam angka hurufnya C. Kesesuaian antara hasil yang diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan 3,62 dengan huruf A. Biaya tarif
dalam angka 3,08. Dalam huruf B, kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 3,20. Dalam huruf B, sikap kesopanan dan keramahan petugas didapat 3,08. Dalam huruf B, kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan yang diberikan 2,90. Dalam huruf C, penanganan terhadap pengaduan sarana dan masukan didapatkan nilai angka 3,49 dalam huruf B. Nah, pelaksanaan evaluasi indeks kepuasan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2022 ini adalah sebagai berikut. Untuk indeks kepuasan masyarakat, nilai interval 1 sampai 2,5996, nilai interval konversi 25,00 sampai 64,99. Untuk nilai mutunya C, kinerja unit pelayanannya dianggap tidak baik. Kemudian untuk nilai interval 2,60 sampai 3,064, nilai interval konversi 65,00 sampai 76,60, mutu pelayanannya C. Untuk kinerja unit dianggap kurang baik. Kemudian untuk nilai interval 3,0644 sampai 3,532, nilai interval konversi dari 76,61 sampai 88,30. Untuk pelayanan dengan nilai B. Untuk penilaian unit layanan dianggap baik. Kemudian nilai interval 3,5324 sampai 4,00, nilai interval konversi 88,31 sampai 100,00. Untuk pelayanan dengan nilai A, kinerja unit pelayanan dianggap sangat baik. Lanjut Mas. Berikut hasil indeks kepuasan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk nilai indeks kepuasan masyarakat per unsur 1 sampai dengan unsur 9. Yang pertama unsur 1 3,0, unsur kedua 3,0. Baik, untuk hasil indeks kepuasan masyarakat didapat nilai unsur pelayanan untuk IKM atau indeks kepuasan masyarakat per unsur dari 1 sampai 9. Unsur 1 3,0 dengan kategori B. Unsur kedua 3,0 dengan kategori B. Unsur 3 2,9 dengan kategori C. Unsur 4 3,6 kategori A. Unsur kelima 3,0 kategori B. Unsur 6 3,2 kategori B. Unsur 7 3,0 kategori B. Unsur 8 2,9 kategori C. Unsur 9 3,4 kategori B. Untuk IKM unit layanan setelah dikonversi dan diakumulasi didapatkan nilai 78,95 dengan kategori B atau memuaskan. Ya, untuk analisis hasil
survei kepuasan masyarakat ini ada permasalahan dan kelemahan yang terdapat di dalam unsur, juga kelebihan dari unsur layanan. Berdasarkan hasil pengolahannya, waktu pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 2,90. Selanjutnya, kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan yang diberikan mendapatkan nilai 2,90 adalah nilai terendah kedua. Sedangkan 3 unsur layanan yang dengan nilai tertinggi yaitu kesesuaian antara hasil yang diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan nilai tertinggi 3,66 dari semua unsur layanan. Selanjutnya, tidak diperoleh adanya aduan yang perlu menjadi perhatian yang dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindakan. Adapun kondisi permasalahan kekurangan dari unsur layanan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, waktu pelayanan dirasa sedikit lambat karena dalam kondisi sistem perangkat alat kurang memadai, dan dalam kondisi tertentu hal yang berkaitan dengan alat transportasi sangat minim disebabkan jumlah unit yang terbatas atau kurang memadai. Yang kedua, persepsi antara user atau yang menerima pelayanan berbeda-beda, sehingga kemungkinan adanya perbedaan terhadap hasil yang diterima itu sangat sangat besar. Kemudian yang ketiga, faktor lain yang menjadi kendala yaitu menurut analisis yang kami dapatkan yaitu terkait anggaran operasional yang terbatas. Next, Mas Alfat. Nah, untuk rencana tindak lanjut dari hasil survei ini, hasil analisis tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisis ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Pembahasan rencana tindak lanjut SKM dilakukan melalui rapat internal instansi bersama pemangku kebijakan, penentuan perbaikan rencana tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek kurang dari 12 bulan, jangka menengah lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan, atau jangka panjang lebih dari 24 bulan. Nah, untuk rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut. Untuk skala prioritas unsur seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi di atas, terkait waktu penyelesaian yang masuk dalam kategori penilaian terendah dan prosedur layanan, program kegiatan membuat usulan penambahan alat-alat teknis pendukung, kemudian evaluasi kebutuhan personil dilakukan dalam rentang waktu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Sedang untuk penanggung jawab kegiatan tersebut dilakukan oleh sekretariatannya. Lanjut, Mas Alfat. Berikut tabel perhitungan hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut. Dari jumlah responden 59. Lanjut, Mas Alfat ya. Untuk NU atau nilai unsur didapat dari unsur 1 sampai 9 seperti yang ada di layar. Itu NRR
itu nilai rata-rata tertimbang. Untuk NRT, nilai rata-rata tertimbang. Untuk NRR itu nilai rata-ratanya. NRRT itu nilai rata-rata tertimbang, di mana penjumlahan untuk nilai rata-rata tertimbang dikali 0,11 yang didapat dari jumlah unsur, jumlah responden dibagi jumlah unsur, kemudian didapat nilai IKM-nya 78,95 yang masuk dalam penilaian kategori dalam huruf B dengan keterangan baik atau setelah sesuai. Lanjut Mas. Nah, berikut adalah rumus perhitungan SKM-nya. Catatan JNU jumlah nilai unsur, NR tadi nilai rata-rata, NRRT nilai rata-rata tertimbang, U untuk unsur, TU untuk total unsur, IKM untuk indeks kepuasan masyarakat 0,11 yang tadi saya sampaikan bahwa adalah nilai dari 1 per jumlah pertanyaannya. Jadi jumlah pertanyaan ada 9 unsur, jadi 1 dibagi 9. Kemudian pengukuran skala Likert 1, setiap pertanyaan survei masing-masing diberi nilai yang dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing unsur, pelayanan yang dikaji setiap unsur. Pelayanan memiliki penimbang yang sama, nilai penimbangnya dengan rumus sebagai berikut. Bobot nilai rata-rata tertimbang sama dengan jumlah bobot dibagi jumlah unsur, atau dalam angka 1 per X sama dengan N. N sama dengan bobot nilai per unsurnya. Kemudian untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut. SKM sama dengan total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang. Untuk memudahkan, maka hasil nilai tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut. SKM unit pelayanan dikali 25. Lanjut Mas Alfat. Ini tabel responden yang didapat selama kurang lebih 3 bulan. Lanjut Mas Alfat. Bab 5 untuk kesimpulannya, capaian sasaran survei kepuasan masyarakat pada tahun 2022 diperoleh indeks kepuasan masyarakat dengan kategori memuaskan atau sesuai, dan berdasarkan komentar tambahan dan saran pada umumnya tidak memberikan komentar. Selanjutnya saran dalam mewujudkan pelayanan publik pada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam tahun 2022 kita harus mewujudkan pelayanan informasi yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu upaya untuk mewujudkan keinginan tersebut adalah dengan melaksanakan survei kepuasan pelanggan atau masyarakat atau untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakatnya. Demikian paparan kami terkait proyek laporan tugas mata kuliah statistika dan probabilitas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan jelas dan sekaligus menutup kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.